Ini kisah dan akhlaknya Imam Ahmad bin Hambal. Siapa? Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Hambali. Biarpun beda mazhab, kita Syafi'i, beliau Hambali, tapi seluruh ulama-ulama, seluruh orang soleh, mereka seperti ini nantinya sifat hatinya. Kayak mana kisahnya? Imam Ahmad bin Hambal demi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau pernah dipenjarakan, masuk penjara beberapa tahun oleh para khalifah Mu'tazilah. Presidennya di kala itu Mu'tazilah. Imam Hambali ini karena beliau memegang paham Ahlussunnah wal Jamaah, beliau dipenjara. Bahkan bukan hanya dipenjara, dicambuk beliau 80 kali hingga punggungnya mengalirkan darah segar. Padahal di kala itu beliau sedang berpuasa Ramadan dan tidak membatalkan puasanya. Kenapa beliau dicambuk, dipukul, di penjara? Mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan pemimpinnya adalah paham Mu'tazilah. Kayak mana paham Mu'tazilah? Menyatakan diri kita ini ada kekuatan, ada kemampuan. Dengan kemampuan itu tadi kita dapat menentukan hidup. Itu paham sesat Mu'tazilah. Nah, jadi Imam Hambali mempertahankan akidah. Ini kasusnya entah apalah ini, wallahu alam. Jadi setelah disiksa beberapa tahun, bayangkan disiksa ulama bahari beberapa tahun, dan akhirnya dibebaskan setelah beberapa tahun oleh Khalifah Al-Mutawakkil namanya. Pulang ke rumah. Setelah pulang disambut oleh jemaah. Kemudian beliau diminta oleh orang-orang yang mencintai beliau, jemaahnya, pencintanya, wahai Tuan Guru, doakan orang yang sudah memenjarakan engkau, orang yang sudah menzalimi engkau tuh, pakai doa mustajab. Engkau kan wali, engkau kan ulama, engkau orang soleh, berdoa kabul. Apa kata Imam Ibnu Hambal? Nah, akhlaknya kayak apa? Wahai Imam Hambali, doakan untuk orang-orang yang telah menzalimi engkau, doakanlah mereka mendapatkan dari keburukan mereka. Kemudian apa jawab Imam Hambali? Apa untungnya bagi kalian jika aku doakan? Apa untungnya jika di akhirat nanti saudaramu disiksa oleh Allah gara-gara kamu? Untuk apa? Wah, ini sama, hampir sama kisahnya, akhlaknya. Jadi akhlak Imam Hambali itu kadang mau membalas walau kepada orang yang buruk kepada beliau. Kenapa? Karena hatinya Nabi sudah bertajalli, berjohir pada hati mereka. Hati Nabi itu rahmatan. Makanya orang yang bermimpi Nabi
pasti rahmatan. Kalau mengaku mimpi Nabi tapi kada rahmatan, malahan pemalaran, pendengkian, bahaya. Lain tuh berarti bongaknya tuh berdusta. Orang yang memimpin Nabi itu pasti berefek, hatinya pasti berefek rahmatan. Wali-walinya begitu juga rahmatan. Memberi marasan kada mau, membalas kada mau, mendoakan orang celaka. Nah, sama halnya dengan Al-Arif Billah Said Ahmad Ridwan, Bapak Ibu. Beliau Syekh Ahmad Ridwan, tahulah. Nih, Syekh Ahmad Ridwan kata beliau, inni la astahyi min Rasulillah, aku sopan kalau nanti di akhirat datang Rasulullah memberi syafaat kepada makhluknya, kepada umatnya pada hari kiamat, sedangkan aku malahan menuntut hakku kepada orang yang menzalimiku. Aku malu awan Rasulullah. Aku mau minta syafaat Nabi, sedangkan Nabi sudah tuhuk capek dengan syafaat yang lain. Datang awak meminta hak kita kepadanya, orang yang menzalimi kita. Aku malu, kata Syekh Ahmad Ridwan. Nah, ini mudahan masuk ke hati kita. Mudahan masuk ke hati kita juga. Karena inti atau tujuan akhir dari berselawatan nih, kalau Bapak Ibu bertanya untuk apa, adalah supaya tujuannya duduk, baru tanda duduk. Selawat ini apabila di hati kita itu rahmat, beri maras sama orang. Seperti Syed Ahmad Ridwan Nina mau mendoakan orang yang menzaliminya celaka, sopan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah memandang aja saat ini Nina. Malu aku. Sehingga beliau punya doa, Allahumma ahsin ila man ahsana ilayya. Ya Allah, berilah kebaikanmu kepada orang yang pernah berbuat baik kepadaku. Wa ahsin ila man asa ilayya alfa marrah, dan berilah 1000 kebaikanmu kepada orang yang berbuat buruk kepadaku. Yang berbuat baik kepadaku, beri kebaikan engkau, jangan disiksa di akhirat ya Allah. Dan orang yang berbuat baik, yang berbuat buruk awanku, beri 1000 kebaikan engkau kepada dia. Karena si den sopan nanti kepada Rasulullah. Bahkan beliau berdoa, wala tadkhul ahadan bisababi an-nar. Ya Allah, jangan engkau masukkan seorang pun ke dalam neraka disebabkan aku. Orang yang menzalimi aku tuh ya Allah, masuk ke surga karena aku malu awan Rasulullah. Nah, inilah tujuan salawat sama Nabi Muhammad, supaya timbul rasa malu kita mau membalas keburukan kepada orang. Karena orang itu siapa? Umat Nabi juga lah kok. Kan umat Nabi juga. Secara contoh misalnya saya bagi-bagi duit sama ibu, saya beri syafaat nih bagi duit. Nah, semuanya minta duit. Ya kah? Datang ibu menyipak anakku, misalnya bapak ibu disakiti anakku, tapi ibu mengharapkan duit anakku ditunjangi misalkan.
Kan sungguh terlewatan ini orang ya kan, sungguh terlalu ya kan. Nah sedangkan Rasulullah itu Abul Akbar, kata Habib Ali ini tadi di dalam doanya, Nabi Muhammad tuh bapak seluruh alam semesta. Karena kalau kada ada Nabi Muhammad kada ada alam nih, bapaknya. Jadi sebenarnya ini anak Nabi. Jangan supaya kita selamat di surga menjajak anak Nabi, kan tega benar tuh. Nabi pun mungkin berubah pikiran, wah ikam nih ya. Nah jadi malu kita mengharap syafaat dengan menjajak orang lain. Nah ini pahamlah. Mudahan majelis sekumpul nih hatinya kayak itu. Mudahan aku juga kayak itu. Amin Allah. Amin. Lihat abah sekumpul. Kenapa saya dulu bingung, kok bisa abah sekumpul menaikkan haji orang yang menyambatinya, memburuk-burukakannya, memfitnahnya, diberinya duit pelakakan haji. Kalau kita buat itu mak bungulnya aja orang enak kali dia diujar setan. Sudah diburu-burukakan abah sekumpul misalnya. Kan itu manakibnya abah sekumpul, kok sanggup, kok bisa. Coba kita pakai renungkan akal, kok bisa abah sekumpul ngasih duit, memberikan duit untuk naik haji, padahal ini behimat memfitnah ini orang ini. Karena pandangan abah sekumpul itu bukan orang lagi, bukan orang lagi di hatinya, Nabi yang selalu memantau hatinya. Polri dari Jakarta tidak usah gitu. Bahkan dipandang sebenarnya Nur Muhammad sopan kepada aslun, raddul far'i ilal asli, mengembalikan cabang kepada asal. Kita nih cabang, kita nih cabang, asal kita nih daripada nur Nabi Muhammad. Nah inilah tujuan bersalawat, supaya hilang di hati kita bemuaran, bedendaman, bedengkian. Mudahan amin berkat salawat amin. Inilah nanti titik akhirnya Bapak Ibu. Karena kalau masih ada lagi hati muar kepada satu orang pun pasti ada tenang. Ada tenang. Apalagi misalnya jumpa cang ya kan? Di manakah misalnya, di saruan kah, di undangan kah, oh masing-masing cari bau sembunyi mana kemana, kada nyaman jadi neraka. Jadi kalau ditanya untuk apa salawatan itu, salawat itu rahmat, supaya berahmatan, supaya satu pandangan. Lihat Nabi, kasihani Nabi, Nabi itu dia lapah memikirkan yang umatnya berdosa nih. Jangan kita tambahi kelapahan Nabi, kesusahan Nabi. Mudah-mudahan kayak itu hati kita. Amin ya Allah. Nah Imam Ahmad bin Hambal kayak itu, abah sekumpul kayak itu, dan semua jalan salawat itu begitu tujuannya, supaya hati itu bersih. Kada ada bedendaman, bedengkian, bemuaran. Pandang inya itu siapa asalnya? Nur Nabi Muhammad. Makanya kita mengaji Nur Muhammad. Jangan mengaji Nur Lela. Menambah mengaji Nur Muhammad, karena abah sekumpul dia kajian Nur Muhammad, supaya hilang di hati orang, supaya di hati Muhammad ya kan. Mudah-mudahan sampai di sini yang dapat disampaikan. Hujan pun taduh. Jadi alhamdulillah sepanjang kita salawatan tadi hujan turun rahmat artinya. Amin ya Allah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan doa. Insya Allah kembali panjang umur nanti malam Sabtu depan kita akan berselawatan lagi. Ada makanan lagi? Oh banyak lagi Bu, Pai, jangan boleh dulu. Habis akan nih. Makan dulu Pai, makan dulu. Barakah nih barakah. Makan.